Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 7A, B, dan C. Kembali lagi bersama Pak Purnomo di sini ya, menemani kalian belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB ya. Baik, sebelum kita belajar KPK dan FPB pada hari ini, marilah kita berdoa, membaca basmalah. Berdoa mulai. Bismillah. Baik anak-anak, untuk hari ini Pak Pur akan membacakan siapa saja anak-anak yang belum mengumpulkan tugas matematika. Nah, untuk kelas 7A itu Armelia Yunita, tugas yang pertama matematika belum. Eldika Ramadhani yang kedua, tugas yang kedua matematika belum. Elvina Rosa Nasution juga tugas matematika yang kedua belum. Selanjutnya Vida Suhandari juga belum, yang kedua. Maulana Panji yang kedua juga belum. Hilal sama sekali, jadi tugas yang pertama dan yang kedua belum juga. Selanjutnya Umi Azizah, tugas yang pertama dan yang kedua juga belum. Untuk yang kelas 7B, alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan tugas. Untuk yang kelas 7C, yaitu Andri, tugas yang kedua belum. Ardan Arif Nurrahman, tugas pertama dan kedua belum. Dwi Rizky Juan Mulyono, tugas kedua belum. Selanjutnya Safira Puspa Chandra, itu tugas yang pertama dan kedua belum. Setia Anggi, tugas kedua belum. Muhammad Indra, tugas matematika yang kedua belum. Tiara Ramadhani, tugas yang kedua juga belum. Zuhrotul Badiah, tugas yang kedua juga belum. Nah, bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas pertama dan kedua, segera mengumpulkan karena nanti di awal bulan September nanti kalian akan dibagikan rapot bulanan ya. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan berarti nilai kalian akan 0 di rapot bulanannya. Baik anak-anak, itu pengumuman dari mengenai pengumpulan tugas. Selanjutnya kita akan belajar KPK dan FPB ya. Mungkin kalian sudah pernah mengerjakan atau belajar KPK dan FPB dengan berbagai cara. Nah, sebelum kita belajar KPK dan FPB, kita belajar dulu mengenai faktor. Nah, sebelum belajar tentang FPB dan KPK, kita perlu belajar tentang faktor terlebih dahulu. Nah, faktor itu adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan yang membagi habis bilangan lain. Misalnya, yang pertama faktor dari 9. Jadi, yang bisa membagi angka 9 itu angka 1, 3, 9. Selanjutnya, faktor dari 12. Jadi, angka yang bisa membagi angka 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Selanjutnya faktor dari 35 adalah 1575. Nah, faktor persekutuan adalah bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari sekumpulan bilangan tersebut. Jadi bilangan-bilangan inilah yang dipakai. Contohnya misalnya, tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 12. Jadi faktor dari 8 yaitu angka 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, 4. Jadi yang sama angkanya 1, 2, dan 4. Nah, untuk biar tambah pahamnya lagi, jika kalian belum paham bisa WA Pak Pur ya secara pribadi. Selanjutnya kita belajar KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil. Nah, jadi kalian bisa menggunakan pohon faktor atau bisa menggunakan tabel caranya ya. Contoh di sini untuk menentukan KPK. Tentukan KPK dari 12 dan 15. Nah, di sini Pak Pur menggunakan cara tabel ya. Jadi 12, 15 kita bagi menjadi 2. Kalau 12-nya dibagi 2, 6. 15-nya dibagi 2 tidak bisa, jadi tetap 15 ya. Selanjutnya 6 sama 15. Dibagi 2 itu 6-nya 3, 15-nya dibagi 2 tetap. Nah, selanjutnya angka 3 sama 15, dibagi 3 itu 1, dibagi 15 itu
15 dibagi 3 itu 5. Jadi 1 sama 5. Dibagi lagi 5, angka 1 dibagi 5 itu tetap 1 karena nggak bisa. 5 dibagi 5, 1. Jadi hasilnya harus 1 paling di bawah ini ya. Jadi kalian yang ini kenapa tidak dilingkari? Karena yang salah satunya tidak bisa dibagi. Yang ini juga tidak bisa dilingkari karena salah satunya tidak bisa dibagi. Nah, angka 3 ini dilingkari karena kedua-duanya itu bisa dibagi. Angka 3 sama 15 itu bisa dibagi 3. Jadi, untuk mencari KPK berarti semua yang ada di sebelah sini itu dikali 2, dikali 2, dikali 3, dikali 5. Nah, jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 60. Baik anak-anak, bagi kalian yang belum paham bisa menanyakan lagi ke Pak Pur via WA ya. Pak Pur tunggu. Selanjutnya kita belajar FPB. Yang tadi belajar KPK, yang sekarang belajar FPB. Faktor persekutuan yang paling besar. Kalau tadi yang paling kecil ya. Contohnya misalnya tentukan FPB dari 18 dan 27. Nah, kita menggunakan cara tabel. Tapi kalau kalian bisanya hanya menggunakan pohon faktor bisa ya. Selanjutnya 18 sama 27 kita bagi 2, 18-nya dibagi 2 9, 27-nya tidak bisa jadi tetap. 9 sama 27 dibagi 3, 9 dibagi 3 3, 27 dibagi 3 9. Jadi bisa ya kalau dua-duanya bisa dilingkari. 3 sama 9, 3 sama 9 sama-sama dibagi 3 itu 1, 3-nya bagi 3, 3. Jadi keduanya bisa dibagi. Selanjutnya angka 1 dan angka 3. 1 dibagi 3 tidak bisa tetap 1. 3 dibagi 3, 1. Jadi kalau udah 1-1 seperti ini berarti sudah selesai. Nah, untuk KPK tadi kan semuanya dikali. Kalau FPB yang dilingkari saja itu yang kita kali. Jadi yang dilingkari adalah angka 3 dan angka 3. Jadi 3-nya ada 2. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, 9. Jadi FPB dari 18 dan 27, 9. Kalau ditanya KPK berarti tinggal kali semuanya. 2 dikali 3, dikali 3, dikali 3. Ya, paham ya? Jadi kalau FPB itu yang dilingkari saja. Kalau yang KPK semuanya ini baru dikali. Nah, bagaimana Pak caranya melingkari? Kalau yang dilingkari itu yang kedua-duanya bisa dibagi. Contohnya misalnya 9 sama 27 ini kan dibagi 3 sama-sama bisa dibagi ya. Baik, selanjutnya cara mengerjakan soal FPB dan KPK. Misalnya ada soal yang disuruh mencari KPK dan FPB. Misalnya di sini tentukan KPK dan FPB dari 6 dan 18. Nah, 6 dibagi 2 itu 3, 18 dibagi 9. Di 18 dibagi 2, 9. Jadi sama-sama dibagi ya, bisa ya. Selanjutnya 3 sama 9. 3 sama 9 dibagi 3 itu 1. 9 dibagi 3, 3. Jadi sama-sama dibagi 3. Sekarang selanjutnya angka 1 dan angka 3 dibagi 3. 1 bagi 3 tetap 1 ya, karena tidak bisa. 3 dibagi 3, 1. Kalau sudah 1-1 seperti ini berarti sudah selesai. Selanjutnya KPK. KPK itu berarti semuanya ini dikali yang sebelah sini. Berarti 2 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 18. Untuk FPB, FPB-nya 2 dan 3 yang dilingkari saja. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Baik anak-anak, itu saja penjelasan hari ini mengenai KPK dan FPB. Jadi hari ini tidak ada tugas. Kalian hanya tugasnya absen di kolom komentar nanti ya. Baik, terima kasih. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.